manusia dipenuhi oleh ketidaktahuan, dan dalam ketidaktahuan itu kita semua berusaha, manusia sepanjang sejarah berusaha untuk memahami dunia ini sebaik mungkin dan dengan cara apapun yang terbaik di zamannya. Dan dalam sejarah panjang manusia kita mengetahui bahwa ada banyak usaha manusia yang berusaha menjelaskan dan memberi penjelasan atas segala hal yang terjadi di dunia ini. Tapi apakah itu yang sesungguhnya terjadi gitu? Apakah misalnya fenomena seperti ada wajah orang di bulan gitu, atau ada kelinci di bulan, atau UFO, atau Atlantis, atau apapun yang diwartakan oleh media, itu merupakan hal yang nyata dan benar adanya, sesuai sesuai dengan fakta gitu. Dan kita akan melihat bahwa dalam perjalanannya ketidaktahuan itu menyebabkan kita berpikir bahwa ada semacam iblis jahat yang berusaha melakukan hal buruk terhadap kita. Dan itu cukup wajar karena manusia di zamannya, di zaman ketika pemahaman yang baik itu belum ditemukan, kita bisa saja beranggapan bahwa misalnya kesialan kita terjebak hujan atau terkena sambaran petir itu disebabkan oleh iblis jahat ya. Eh, dan itu cukup wajar juga karena kita belum punya penjelasan yang lebih baik mengenai berbagai macam fenomena hal tersebut serta bagaimana itu terjadi. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana jika banyak hal yang tidak kita ketahui dan kita anggap buruk ternyata memiliki penjelasan gitu. Dan penjelasan tersebut, penjelasan yang lebih baik tentunya ditawarkan oleh sains sebagai penerang kegelapan dari sang kegelapan iblis jahat. Itu ada banyak hal yang mewarnai pemahaman kita mengenai segala sesuatu gitu. Dan kita semua juga pernah mendengar bahwa ada berbagai jenis fenomena di luar sana yang berusaha dijelaskan oleh orang-orang gitu, seperti misalnya fenomena wajah seseorang di bulan gitu, wajah orang tua yang memegang kelinci di bulan, lalu apalagi hantu misalnya, kita misalkan ketika lewat di suatu jalan melihat kuntilanak gitu. Tapi apakah yang kita lihat itu benar-benar ada gitu? Faktanya mungkin ada semacam mekanisme penglihatan kita gitu dan penginderaan kita yang menyebabkan kita bisa mengenali hal-hal tersebut. Dan faktanya kita memiliki atau terdampak pada suatu efek yang disebut efek pareidolia. Efek pareidolia ini semacam kondisi di mana kita bisa mengenali pola sesuatu yang cocok dengan memori-memori kita. Misalnya kita melihat menginterpretasi mungkin lebih tepatnya wajah seseorang di bulan gitu, karena kita sudah terbiasa untuk mencocokkan bentuk-bentuk wajah seseorang gitu agar kita bisa mengenali siapapun gitu lewat wajahnya gitu. Dan ketika misalnya dalam pencahayaan yang sedikit lebih gelap, ketika kita lewat di suatu jalan tertentu gitu, kita akan cenderung terbiasa untuk mengidentifikasi seseorang sebagai sesuatu penampakan gitu, sebagai seseorang yang dapat kita kenali gitu sebagai manusia biasa yang lain gitu. Jadinya eh, mungkinkah bahwa setiap jenis hantu gitu itu pun juga terkait dengan sifat manusiawi kita gitu. Dan itu pun diperparah juga ketika banyak media yang mewartakan bahwa misalnya mereka pernah diperkosa diperkosa oleh alien gitu, diculik gitu. Tapi apakah juga benar gitu kesaksian-kesaksian ini layak dipercaya gitu? Apalagi misalnya ketika saya diwawancara, misalkan jika saya sendiri seorang yang mengaku bahwa saya pernah diculik alien gitu, alien yang kita tahu pun itu juga adalah hasil pengaruh dari media tentunya. Sebagai sosok tunggu kiris tinggi kurus, dengan mata belok gitu, dengan penampakan yang sedikit aneh gitu. Dan itu pun juga pengaruh media tentunya. Tapi kita juga bisa uh,
terpengaruh gitu atas media-media yang mewartakannya, sehingga kita bisa juga menganggap bahwa itu tuh hal yang nyata gitu. Tapi kembali lagi, apakah itu sesuatu hal yang nyata dialami gitu, atau ini hanya histeria masa aja gitu, hanya karena kita tidak mengetahui sesuatu dan kita juga terpengaruh oleh hal-hal tersebut, jadinya kita menganggap bahwa ini nyata gitu, ini adalah hal yang kita alami gitu. Dan ini cukup umum di Amerika di tahun 70-an gitu, sekitar tahun 70-an, ketika masyarakatnya pada saat itu gitu takut akan ancaman perang dingin gitu, dan hal-hal semacam ini menjadi hal yang cukup viral gitu. Tapi ini bukan hal yang akan kita temukan di Indonesia gitu, karena orang Indonesia tidak mengenal apa itu alien gitu di zaman itu gitu. Dan di zaman sekarang pun ketika ada satu penampakan gitu, orang Indonesia nggak bakal menganggap itu alien gitu. Orang Indonesia akan menganggap itu hantu. Hal yang buruk adalah bukan mereka yang tidak bisa, apa ya, bukan mereka yang mewartakan bahwa misalkan mereka pernah diculik alien gitu, tetapi pada publik yang mendengarkannya gitu. Apakah publik ini juga cukup bijak dan cukup bisa menerima penjelasan yang lebih masuk akal dan sedikit lebih baik dibanding kita juga percaya begitu saja bahwa orang ini diculik alien gitu. Tapi dengan sedikit penyelidikan gitu dan sedikit berusaha untuk tidak menerima begitu saja gitu, kepolosan tersebut juga sebetulnya adalah hal yang juga tidak bisa kita harapkan ya di masyarakat yang terdidik. Apakah teman-teman sendiri gitu punya informasi yang ada dalam benak kita gitu mengenai segala sesuatu gitu? Segala sesuatu misalnya air terdiri dari dua jenis unsur misalnya, dua hidrogen dan satu oksigen gitu, dan lain sebagainya macamnya gitu. Tapi apakah informasi-informasi ini merupakan suatu hal yang benar juga? Setiap informasi yang ada dalam benak kita yang belum terjustifikasi itu disebut keyakinan, dan informasi yang sudah kita ketahui yang ada dalam benak kita dan telah terjustifikasi oleh panca indera kita atau apapun metode yang bisa menjustifikasi itu, kita sebut sebagai pengetahuan. Dan pengetahuan mengenai dunia kita, manusia, sepanjang sejarah itu berubah-ubah, dan kita pun juga bisa, saya lanjutkan, dan kita pun juga bisa ya untuk memverifikasi gitu pengetahuan mana dan pengetahuan jenis apa yang masuk ke kepala kita gitu. Dan manusia sebelum kita itu mereka tidak punya cara berpikir seperti ini, cara berpikir bahwa apa yang kita ketahui atau apa yang kita dapatkan sebagai pengetahuan itu bisa saja salah. Dan dalam sejarah panjang evolusi manusia, kita mengetahui bahwa manusia banyak sekali memproduksi atau menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang tidak ilmiah, belum tentu layak dipercaya gitu. Misalnya orang-orang Yunani kuno gitu, mereka meyakini bahwa uh, petir itu dihasilkan dari dewa Zeus yang marah gitu, atau Hippocrates yang meyakini ada 4 cairan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia memiliki perbedaan kepribadian gitu, dan lain sebagainya macamnya. Saya tidak menganggap bahwa mereka menghasilkan pengetahuan yang buruk, tidak, tentunya itu adalah hal yang terbaik di zamannya. Tetapi di zaman kita saat ini, kita tidak bisa menggunakan pengetahuan-pengetahuan tersebut dan berpegang terhadap pengetahuan-pengetahuan itu gitu. Kita akan sangat keliru sekali memahami bahwa dunia ini misalnya berada di atas tempurung kura-kura misalnya. Ya mungkin teman-teman ingin meyakininya silahkan gitu, tetapi kita tidak bisa hidup di dunia di mana keyakinan subjektif kita mengenai dunia, mengenai segala hal yang terjadi itu menjadi penting gitu. Apalagi jika teman-teman ingin memaksakan keyakinan itu gitu. Dan sains menawarkan hal yang sebaliknya gitu, dimana siapapun yang ingin mengetahui dengan cara yang saintifik itu diizinkan gitu. Kita diberi ruang seluas mungkin gitu, dan tidak ada tidak ada eksklusivitas gitu untuk memahami dan mengetahui dalam hal ini gitu. Dan sains adalah yang terbaik di zaman kita sekarang gitu.
kita bisa mengenali dan memahami fenomena alam sebaik mungkin. Misalnya kenapa kita sakit gitu, ternyata kita bisa melihat gitu ada makhluk kecil lain gitu yang lebih kecil dibanding kutu rambut kita gitu. Dan itu kita ketahui bahwa misalkan makhluk-makhluk kecil ini yang menyebabkan black plague misalnya, atau tuberkulosis misalkan, dan lain sebagainya macamnya. Dan ini adalah pengetahuan yang sangat berguna sekali bagi kelangsungan hidup kita gitu. Dan yang unik dari sains adalah sains itu berkembang lewat ketidakmampuannya gitu. Ketidakmampuannya misalnya dalam memahami sesuatu gitu. Jadinya mereka berusaha memahami gitu. Kita terutama ya. Kita berusaha memahami ulang gitu mengenai apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan ketidakmampuan mereka membatasi sekaligus juga menjembatani pengetahuan yang nantinya akan didapatkan dengan cara yang lebih. Dan karenanya kita juga bisa tahu ya bahwa sains sendiri gitu di era yang sebelum semaju sekarang gitu, ketika mereka tidak bisa menjawab mengenai bagaimana suatu fenomena alam terjadi gitu, mereka tidak menganggap bahwa itu adalah hal yang final gitu. Mereka akan berusaha juga mencari penjelasan lain gitu. Dan ketidakmampuan itu menyebabkan kita lebih produktif gitu dalam usaha untuk mendekati suatu fenomena gitu. Kita melakukan banyak sekali eksperimen, banyak sekali penghitungan, banyak sekali hal yang kita lakukan untuk menguji semua hal itu gitu. Dan sampailah kita pada pengetahuan yang lebih baik gitu. Dan ketika pengetahuan yang kita anggap lebih baik pada saat itu pun juga tidak memadai untuk menjelaskan fenomena yang terjadi gitu, maka ya pengetahuan itu ditinggalkan gitu, dan itu tidak masalah gitu. Bahkan jika Anda sendiri memang punya kemampuan gitu untuk membantah misalnya teori evolusi atau hal apapun yang ada dalam sains misalnya, dan Anda merasa bahwa teori ini tidak memadai untuk menjelaskan sesuatu, Anda bisa melakukannya gitu. Anda terbuka kemungkinannya untuk bisa melakukan itu semua. Jadi tidak ada eksklusivitas gitu dalam sains gitu. Dan juga tidak ada hal yang disebut otoritas gitu. Yang ada cuma kepakaran, dan pakar ini ya adalah orang yang bertanggung jawab atas untuk memproduksi pengetahuan baru gitu yang tercipta lewat kemajuan sains tadi gitu. Dan siapapun gitu yang berusaha memahami dan belajar sains gitu, itu dipersilahkan untuk memiliki pengetahuan sebanyak-banyaknya mengenai sains gitu, meskipun itu sains yang paling mutakhir gitu. Dan kita juga melihat bahwa sepanjang sejarah manusia gitu berisi banyak sekali teori yang sudah tidak berlaku gitu, teori-teori yang kemudian kita tinggalkan, seperti gravitasinya Newton gitu, teori-teorinya Newton gitu. Dengan adanya Albert Einstein, mungkin banyak teori Newton yang tidak berlaku untuk menjelaskan fenomena yang lebih kosmik gitu, dan itu ditinggalkan dan tidak apa-apa. Tidak seperti misalnya yang didoktrinkan oleh penjelasan non ilmiah gitu, penjelasan lain yang tidak ilmiah gitu. Dan mereka akan berusaha sebaik mungkin mempertahankan klaim tersebut gitu, bahkan ketika klaim itu gitu sudah bisa dipatahkan. Balik lagi ke fenomena iblis jahat gitu. Si iblis jahat ini gitu, atau apapun yang akan kita sebut sebagai ketidaktahuan manusia mengenai alam gitu, kita akan sangat mudah sekali bahwa kita menyebut satu entitas atau suatu wujud tertentu sebagai wujud jahat gitu, karena misalkan dia tidak merupakan agen yang baik gitu, dan tidak mendukung usaha kita untuk mempertahankan kehidupan kita. Jadinya misalkan ketika kita ditimpa kemalangan atau ditimpa musibah, kita akan bisa saja menyalahkan iblis jahat gitu, atau kekuatan supranatural yang jahat berusaha menaklukkan kita gitu. Dan itu juga hal yang wajar ya. Narasi mengenai iblis itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno gitu, dan di abad pertengahan itu mengalami wujud gitu. Oh ya, dan di era yang kuno gitu, kekuatan supranatural yang jahat itu tidak muncul dalam bentuk wujud yang nyata gitu. Dan di abad pertengahan gitu, wujud jahat iblis ini gitu menjadi sukubus dan inkubus gitu. Mereka berusaha untuk mencelakakan manusia gitu, dan kita mengenal bahwa narasi-narasi mereka adalah berusaha gitu untuk mencelakai manusia gitu, dan melakukan banyak kengerian gitu. Dan iblis jahat ini juga yang dianggap bertanggung jawab atas banyak hal buruk, misalnya penyihir-penyihir yang dituduh gitu oleh
oleh para tokoh lembaga agama di sana gitu pada saat itu, di Eropa tentunya di abad dan gagasan mengenai iblis yang lebih modern itu ternyata berwujud alien gitu. Alien yang kita anggap makhluk jahat gitu, itu ternyata juga personifikasi yang lebih modern dan lebih kontemporer mengenai iblis gitu. Dan kita tahu gitu bahwa di Amerika Serikat di sekitar tahun 70-an ramai sekali dan geger sekali misalnya tentang penampakan UFO gitu. Wujud dan bukti misalkan bahwa mereka pernah mengunjungi kita gitu. Bahkan ada beberapa orang gitu, banyak orang gitu yang merasa gitu pernah diculik dan diperkosa oleh alien gitu. Apa yang muncul dalam penglihatan kita itu tidak hanya kerja mata kita gitu. Itu juga kerja otak kita dalam menginterpretasi objek yang kita lihat gitu. Dan kita memiliki memori tentang banyak hal yang sudah kita lihat. Kita memiliki memori dan pengetahuan mengenainya, dan pengetahuan itu juga yang membentuk persepsi kita mengenai hal itu. Jadinya apa yang kita lihat juga tidak hanya kerja mata tapi kerja otak kita dalam memahami apa yang kita lihat gitu. Makanya orang yang kita saya sendiri misalnya orang Indonesia gitu, gak bakal mungkin gitu ketika saya keluar negeri ke Jepang misalnya saya akan melihat hantu gitu, hantunya orang Jepang gitu. Dan orang Jepang ketika ke Indonesia gitu, ketika dibawa ke tempat angker pun dia nggak bakal bisa kenal konsep yang namanya pocongan gitu, kuntilanak, banaspati, genderuwo gitu dan lain sebagainya macamnya. Dan halusinasi ini juga umum terjadi gitu. Dan halusinasi yang paling sering kita alami adalah mimpi. Dalam mimpi kita juga berhalusinasi gitu. Itu adalah bentuk lain dari halusinasi kita gitu. Tapi ketika kita dalam keadaan sadar saat ini gitu, halusinasi itu juga mungkin muncul gitu karena efek pareidolia tadi gitu yang sudah saya jelaskan. Mana jika saya katakan bahwa ada naga di garasi rumah saya, ada hewan dengan bernapas naga gitu berada di garasi rumah saya. Sebagai seorang yang punya naga ini gitu, saya bisa saja percaya gitu, berhak percaya. Tapi ketika klaim itu saya katakan ke orang lain, maka saya punya tanggung jawab untuk membuktikan klaim tersebut gitu. Dan bisa saja setiap usaha untuk membuktikan itu saya ngeles. Misalnya naganya gak kelihatan misalnya. Misalkan ketika ada orang yang mau ke garasi rumah saya dan ingin melihat naga gitu, saya tinggal bilang naganya gak kelihatan gitu, lu gak bakal bisa lihat, gua doang yang bisa lihat gitu. Katanya oke, kita taburin ini aja, taburin tepung gitu ke atas si naga gitu biar tepungnya yang kelihatan gitu membentuk pola tubuh si naganya gitu. Dan saya ngeles gitu, gak bisa gitu, naganya bisa tembus pandang gitu atau bisa ya hal kayak gitulah. Oh ya udah, kita lempar di bawah gitu tepungnya biar si naganya ketika lewat gitu kita bisa lihat gitu jejak-jejaknya gitu. Gak bisa, si naganya terbang gitu. Dan setiap usaha untuk membuktikan klaim itu saya bisa aja selalu ngeles ya. Dan itulah buruknya gitu ketika klaim tanpa dasar dilontarkan ke muka publik dan orang wajib percaya. Sains sendiri memang kadang sulit dipahami ya. Kita sulit misalnya memahami fenomena kuantum gitu, fenomena subatomik gitu. Dan karena kita didesain gitu untuk memahami dunia dengan panca indera kita yang terbatas gitu, kita nggak bisa melihat di spektrum yang lebih tinggi misalnya. Kita nggak bisa melihat cahaya ultraviolet, kita nggak pernah bisa melihat dengan cahaya X gitu. Dan ketidakmampuan itu juga membuat kita gitu kurang bisa memahami dunia dengan cara yang lain gitu. Dan itu wajar menyebabkan kita untuk tidak terlalu mudah menerima gitu apapun yang ada dalam sains misalnya. Tapi bukan berarti itu adalah hal yang baik gitu, karena kehidupan kita saat ini mengharuskan kita memahami banyak hal dalam sains ya. Dan sudah juga tanggung jawab pendidik kita atau siapapun yang punya pemahaman yang lebih baik gitu untuk mengajarkan atau memberitahu apapun yang lebih baik mengenai sains. Dan kesalahpahaman mengenai sains ini nggak bisa dilanjutkan dengan cara yang bertahan lama gitu. Dan sebagaimana kita tahu gitu bahwa dalam sains juga tidak ada yang namanya otoritas gitu.
Tidak ada satu pihak tertentu yang menyatakan bahwa ini benar dalam sains gitu. Ya mungkin ada orang yang mengetahui pengetahuan tersebut gitu. Tapi bukan otoritas, tapi yang ada hanya pakar gitu, hanya pakar gitu yang bisa gitu menentukan mana satu fenomena alam yang dijelaskan oleh sains dengan cara yang baik. Tetapi setiap usaha yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan gitu atau siapapun yang berkontribusi dalam sains gitu, eh, memiliki keterbukaan ya, agar agar kita bisa saling memahami gitu, agar apa yang mereka hasilkan dan kita sebagai publik yang menerima pengetahuan tersebut gitu dipersilahkan untuk memahami apa yang mereka sampaikan. Dan untuk mengetahui pengetahuan apa gitu yang layak kita terima gitu, kita harus menyaring setiap jenis gitu informasi yang kita dapatkan, setiap jenis informasi yang melewati kepala kita ya, yang kita terima dari media-media yang kita punya, dari TikTok, dari medsos gitu. Bahkan dari buku sekalipun gitu, banyak gitu buku yang menyajikan pengetahuan yang tidak saintifik gitu, pengetahuan yang uh, tidak berlandaskan pada teori dan metode yang bisa diverifikasi gitu. Sebetulnya pengetahuan-pengetahuan seperti ini bisa saja kita konsumsi selama kita tahu bahwa ada beberapa informasi yang bohong dan ada yang fakta gitu. Tetapi ketika kita mengkonsumsi dan tidak bisa membedakannya gitu ya, itu tidak menjadi hal yang produktif ya. Dan kita akan rentan sekali untuk ditipu dengan semua jenis pengetahuan yang bohong tadi, misalkan dengan misalnya ada apa, ada misalkan orang yang bisa menurunkan rantai emas di langit gitu misalnya, dan lain sebagainya macamnya. Kita akan sangat mudah untuk terjerumus dalam khurafat dan tahayul gitu jika kita tidak berpegang pada pengetahuan yang layak dipercaya. Dalam hal ini adalah caranya adalah, pertama, kita juga harus tahu bahwa semua orang bisa salah, semua orang bisa keliru dalam memahami dunia gitu, dalam memahami segalanya gitu. Bahkan pakar yang paling pakar sekalipun gitu ya bisa saja keliru gitu, apalagi kita gitu yang awam gitu. Dan setiap argumen atau setiap penjelasan itu tidak memiliki bobot yang lebih berat dibanding argumen-argumen lain gitu. Dan penempatan yang setara ini gitu menyebabkan kita bisa memilih banyak sekali kemungkinan mana penjelasan yang benar gitu. Ini lebih baik dibanding kita misalnya memegang satu narasi tertentu dan kita pegang terus gitu tanpa kita ingin bukti sama sekali. Yang kedua adalah fakta harus bisa dijelaskan secara independen gitu, lepas dari setiap orang gitu yang berkontribusi dalam menawarkan semua jenis pengetahuan tadi gitu. Beda dengan penjelasan non saintifik gitu yang apa yang dinarasikan gitu juga masih terkait dengan siapa yang membawakannya. Tetapi dalam sains gitu, fakta itu tidak peduli dengan siapa yang membawakannya gitu. Siapapun bisa menyampaikan fakta gitu. Anak SD sekalipun misalnya, ketika misalnya dia bilang bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu, dan gurunya tidak setuju, ya gurunya salah gitu, gurunya salah gitu. Begitupun dalam banyak hal lain ya. Dalam sains juga dikenal dengan hal yang semacam itu. Yang ketiga juga harus adanya debat substansial gitu. Jadi ada semacam usaha gitu untuk sebisa mungkin membatalkan setiap jenis penjelasan yang akan keluar gitu. Hanya penjelasan yang terbaik yang akan keluar. Jadinya ketika kita misalkan berhadapan dengan banyak sekali penjelasan gitu, maka kita juga yang harus menimbang-nimbang gitu dan memperhitungkan gitu, mana sih yang beneran gitu, mana sih yang bener-bener menjelaskan sesuatu gitu, tanpa kita harus apa ya, merasa bahwa ada satu penjelasan yang tidak akan salah gitu, akan selalu ada penjelasan yang selalu akan benar gitu. Tidak seperti itu gitu. Dalam sains tidak ada yang spesial ya, setiap teori bisa digantikan gitu selama itu tidak memadai. Yang selanjutnya adalah kita juga perlu meringkas ya, mana penjelasan yang kita anggap bisa kita pegang gitu dengan metode metode ya, prinsipnya Occam Razor gitu. Kenapa sih ada metode yang sedemikian belibet gitu untuk hanya dapat satu pengetahuan saja? Jangan salah bahwa
pengetahuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, rentan untuk membohongi dan menipu kita gitu. Dan biasanya penipu-penipu pengen kita langsung percaya gitu, kita langsung menerima aja setiap penjelasan yang mereka tawarkan gitu, tanpa kita sebagai individu yang independen gitu untuk memutuskan gitu mana sih gitu penjelasan yang kita anggap lebih baik gitu, mana sih penjelasan yang layak gitu kita kita terima gitu. Ketika Sir Isaac Newton menemukan bahwa cahaya putih ternyata adalah gabungan dari 3 jenis cahaya gitu, uh, ketika dibagi lagi dengan prisma gitu menghasilkan 3 jenis cahaya yang berbeda gitu, dan ketika disandingkan dengan prisma yang lain ternyata si cahaya terbias tadi gitu, terbagikan tadi gitu menjadi cahaya putih kembali gitu. Dan mungkin teman-teman yang dapat pengetahuan bahwa misalnya satu cahaya putih ternyata gabungan dari 3 cahaya lain gitu, akan berpendapat bahwa sains ini reduksionis gitu. Dia apa ya, seakan penjelasan yang paling sederhana gitu, membuang segala jenis pesona kita gitu, atau apa ya, kekaguman kita tentang cahaya gitu. Jadinya apa sih cahaya gitu, jadinya apa sih pelangi gitu, itu kan cuma cahaya yang membias aja gitu, yang itu diciptakan oleh Tuhan gitu. Tapi bukan itu poinnya gitu. Justru gitu dengan kita mendapatkan pengetahuan tadi gitu, pengetahuan yang lebih baik mengenai cahaya tadi, kita seharusnya juga justru lebih kagum gitu bahwa ada hal yang belum kita ketahui gitu, ada hal yang kita anggap sudah apa ya, dekat dengan kita gitu, cahaya itu gitu, tapi ternyata ada hal gitu yang belum kita ketahui gitu. Dan itu juga cukup wajar ya, karena mungkin orang banyak itu belum tentu familiar dengan sains gitu. Tapi justru kekaguman kita tentang alam ini justru juga semakin luas gitu, bahwa ada banyak hal yang belum kita ketahui misalkan. Dan tidak masalah jika teman-teman ingin menulis puisi misalnya tentang senja, tentang cahaya, misalnya tentang matahari gitu, yang mana memang penjelasan saintifiknya memang akan sangat kering sekali gitu, membandingkannya dengan setiap apa ya, karangan indah yang kita punya ya mengenai cahaya dan mengenai senja gitu, anak-anak senja gitu, ya orang-orang seperti itu, dan tidak apa-apa. Oh iya gitu, sains sendiri dalam hal ini gitu pernah melakukan dosa gitu. Di sekitar Perang Dunia II gitu ada semacam proyek yang namanya proyek Manhattan gitu, yang dikepalai oleh Oppenheimer gitu, dan menciptakan bom atom gitu. Lagi-lagi apa, itu adalah temuan sains gitu. Kita tidak bisa menampik hal tersebut gitu. Dan jadinya tragedi kemanusiaan yang bisa saja kita hindari ya, dengan misalnya keterbukaan gitu atas apa yang mereka lakukan gitu di balik layar gitu tanpa kita ketahui misalnya. Sains mungkin tidak akan mengenal dosa sekelam itu gitu. Sains tidak akan mengenal dosa sekelam pembunuhan terhadap dua kota di Jepang gitu. Itu adalah hal yang buruk dan kita semua tidak menginginkan hal itu. Jadinya apa yang pengetahuan-pengetahuan yang ilmuwan-ilmuwan ini punya gitu, apa yang sudah mereka capai dalam pengetahuan-pengetahuan mereka, itu adalah hal yang bisa kita pertanyakan gitu, bisa kita juga cari tahu gitu. Mereka tuh lagi ngapain sih gitu. Usaha memahami ini gitu juga akan menyelamatkan kita semua gitu, menyelamatkan lebih banyak jiwa gitu. Mungkin oke lah misalnya mereka membuat bom atom gitu, tapi kita juga harus tahu ya, kita bisa melontarkan kritik gitu. Dan itu pun juga hal yang dilakukan oleh para dokter, oknum dokter yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan malpraktik gitu. Dengan kita tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, mungkin tidak ada kasus yang terbongkar gitu, tidak ada kasus di mana kita tahu bahwa ada satu dokter misalkan melanggar kode etik gitu. Dan lagi-lagi gitu, ini adalah dampak jika sains eksklusif gitu. Sains ketika dalam bentuk yang paling eksklusif itu bisa saja menipu orang lain gitu. Dalam hal ini kita harus mengangkat topi gitu dan menyampaikan hormat kita gitu ke pesulap merah gitu. Lewat beliau lah kita tahu bahwa praktik-praktik perdukunan gitu melakukan metode yang sedemikian jahat ya untuk menipu kita gitu. Dan ternyata ketika kita selidiki gitu apa yang mereka lakukan, ada hal-hal biasa gitu, misalnya dengan alat-alat sederhana gitu, dengan bisa dijelaskan dengan rumus kimia dan penjelasan fisika yang sederhana gitu. Tapi kita percaya gitu, kita percaya dan ditipu gitu oleh mereka.
Hal yang sebenarnya saya promosikan dari tadi adalah sikap terhadap dunia gitu, dengan berpikir kritis dan skeptisisme gitu. Mengapa sih kita harus skeptis itu gitu? Setiap penjelasan yang akan kita terima gitu, setiap narasi yang kita terima gitu, lagi-lagi gitu, ada ancaman besar bahwa kita bisa ditipu gitu, kita bisa dibohongi oleh orang lain gitu, yang memanfaatkan ketidaktahuan kita mengenai hal itu gitu. Dan di dunia ini gitu, kita nggak bisa selamanya untuk bersikap polos ya. Kita mempertahankan kepolosan dan melihat dunia ini sebagai wah suatu hal yang misalnya hal yang serba baik gitu. Tidak gitu, di dunia ini tidak ada hal yang semacam itu gitu. Tidak ada yang tidak ada hal yang muskil ya. Mungkin akan selalu ada gitu orang yang berusaha jahat gitu. Dan teman-teman pun pasti mengalami gitu, orang-orang yang pernah menipu gitu. Kita pernah menemui orang-orang yang pernah menipu kita gitu. Apa aja, misalnya pinjam dulu 100 gitu, ntar besok dibayar gitu dan sebagainya macamnya. Itu hanya baru satu contoh kecil gitu, dan eh, tidak menyebabkan dampak yang sedemikian rugi gitu. Dibanding misalnya kita melakukan pengobatan gitu, atau kita berobat itu pada orang yang nggak ngerti kedokteran gitu, pada orang yang nggak ngerti kita sakit apa dan harus apa gitu. Dan ya, apakah teman-teman ingin hidup gitu dengan cara yang polos terus gitu, dengan cara memandang orang lain akan selalu berbuat baik ke kita gitu, dan terbukti itu merugikan sekali gitu. Dan kita tahu ya, saya tidak berusaha untuk meyakinkan teman-teman bahwa di luar sana banyak orang jahat gitu. Tapi bagaimana jika ada gitu memang orang-orang atau pihak-pihak yang ingin untuk menipu kita, jadinya eh, dalam hal ini gitu. Nah, sikap yang tidak polos dan tidak menerima begitu saja itu adalah cara terbaik kita untuk bertahan hidup saat ini gitu. Dan dengan misalnya kita sudah melakukan uh, misalnya berpikir kritis dan sikap skeptis itu, kita jadinya mendapatkan pengetahuan yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik. Jadinya kita takjub gitu atas segala apapun yang ada dunia ini. Oh, bahwa ternyata kita bisa salah. Oh, ternyata ada banyak hal lain yang belum kita ketahui. Ada banyak hal lain yang di luar sana gitu. Bisa saja kita pahami secara keliru. Bayangkan di zaman dahulu, di era pemburu pengumpul di gurun Kalahari gitu. Saya sebagai seorang pemburu gitu dan ingin mencari buruan gitu. Saya akan melihat-lihat ke hutan gitu, dan ternyata saya menemukan jejak kaki gitu. Jejak kaki rusa misalnya. Dan dari pola jejak kaki yang saya lihat, yang saya amati, kita bisa mengetahui banyak hal. Misalnya jika jejak kakinya sudah kering, artinya itu sudah dilalui rusa itu selama berapa hari gitu. Misalnya jika jejak kakinya terkena debu, misalnya ini adalah jejak kaki di siang hari yang sudah kena angin sore misalnya, dan lain sebagainya macamnya gitu. Dan oh ya, jika jejak kakinya misalkan lebih basah gitu ketika lewat gitu, mungkin kita bisa menganalisis bahwa si mangsa yang kita kejar, si rusa tadi misalnya, sedang dikejar oleh pemangsa lain, misalnya oleh leopard, oleh sabertooth misalnya, dan sebagainya macamnya. Sabertooth ada nggak sih di era pemburu pengumpul? Ya, mungkin kucing besar gitu. Dan itu juga adalah hal yang atau pengetahuan yang baik untuk kita dapatkan gitu. Artinya metode untuk mengeksplorasi dan melakukan eksperimen lalu memperhitungkan mana penjelasan yang lebih baik, ini adalah cara pikir sains ya. Cara berpikir saintifik. Dan dalam hal ini sains bukan produk baru yang diciptakan manusia gitu. Sudah ada sains sejak ya sejak misalkan manusia melakukan pemburuan dan pengumpulan bahan makanan gitu. Dan mungkin kita akan bahas itu sejarah panjang gitu, pemahaman saintifik, bagaimana pengetahuan saintifik itu bisa, pemahaman dan metode saintifik itu tercipta di videonya. Tidak ada pertanyaan bodoh, tidak ada orang yang bodoh gitu, tidak ada orang yang bener-bener bodoh. Semua kita orang-orang seperti kita di luar sana gitu, itu tahu ya karena dikasih tahu orang gitu. Gak ada orang yang misalnya bener-bener tahu gitu karena pemahaman dia sendiri gitu. Dan semua orang kan, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi gitu, semua orang bisa salah gitu. Dan kita tidak berhak mengklaim bahwa menjudge orang lain bahwa dia bodoh gitu, hanya karena dia belum dikasih tahu gitu. Ya misalnya anda misalkan seorang guru gitu, ketika anak didik anda gitu nggak tahu misalnya tentang Pangeran Diponegoro gitu, ya wajar gitu, dia tidak juga diharuskan untuk tahu siapa Pangeran Diponegoro gitu. Dia juga nggak wajib tahu bahwa air terdiri dari dua molekul hidrogen dan satu molekul oksigen gitu.
dia kan nggak wajib tahu gitu. Tapi ketika Anda memang menginginkan orang untuk tahu, ya kasih tahu gitu dengan baik gitu. Tidak ada pertanyaan bodoh teman-teman. Dan ketika seseorang bertanya, mungkin ada semacam keingintahuan yang genuine gitu, untuk dia bisa dengan secara tulus sebenarnya bertanya begitu aja gitu. Dan itu kita temui pada anak-anak kecil gitu. Anak kecil ketika usianya lebih dini gitu, dia akan tanya tentang banyak hal ya gitu. Kenapa sih langit kok biru gitu, kenapa sih rumput hijau gitu, kenapa sih kita harus bayar pajak, enggak ya, yang itu enggak ya. Tapi misalnya ada banyak hal lain yang membuka pemahaman si anak kecil bahwa dia tuh pengen tahu tentang segala sesuatu gitu, dia tuh pengen kepo gitu, mereka tuh pengen benar-benar tahu gitu, dan tidak ada intensi untuk merasa lebih pintar atau apapun itu gitu. Dan Anda yang sudah tahu pun, pengetahuan-pengetahuan itu Anda dapat mungkin di bangku sarjana gitu. Dan anak-anak kecil yang berusaha pengen tahu gitu, ya dengan genuine mereka bertanya itu dari kecil itu. Bayangkan jika kita mengencourage mereka menjawab juga gitu, atau mereka mencari pengetahuan itu sendiri gitu. Dan ketika itu dilakukan dalam usia yang lebih dini, betapa betapa briliannya gitu suatu saat gitu anak itu gitu. Dan jika misalnya kita menjudge mereka, misalkan apa sih tanya-tanya mulu gitu, gini doang nggak tahu gitu, ya mereka akan takut bertanya gitu suatu saat ketika dewasa gitu. Mereka akan takut nanti dimarahin bapak itu, atau dimarahin mama papanya gitu. Dan ya itu kan nggak pengen ya itu untuk terjadi gitu. Banyak orang tua yang pengen anaknya pintar, banyak gitu, tapi apakah orang tuanya juga siap gitu untuk membimbing usaha anaknya tersebut untuk menjadi misalkan lebih pintar itu? Kan tidak gitu, belum tentu gitu. Dan ya ada semacam konsekuensi juga gitu kalau kita menghendaki anak kita jadi pintar, misalkan jadi seseorang yang misalkan lebih mandiri gitu ya. Kita juga harus siap itu dengan cara mereka mengganggu kita dengan pertanyaan-pertanyaan kecil yang kadang nggak kepikiran gitu. Kita nggak kepikiran gitu anak-anak ini ternyata bisa ya gitu, anak-anak ini nanya hal-hal kayak gini gitu, hal-hal yang gitu ya, ngapain ditanyain sih gitu kan. Tapi itulah hal-hal kecil ya. Dan sains juga gitu, dan para ilmuwan juga gitu mempertahankan gitu ciri gitu, kekanak-kanakan ini gitu. Kekanak-kanakan dalam arti sifat bawaan kita yang pengen tahu gitu. Dan tidak ada misalkan ilmuwan juga yang ngejudge, atau orang yang ahli sekalipun ngejudge pengetahuan-pengetahuan yang si anak-anak ini kepo gitu, mereka pengen tahu gitu. Dan sebagai orang dewasa sepertinya gitu kita harus mengakui bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui dan tidak bisa kita jawab ketika anak-anak ini bertanya kepada kita gitu. Dan dengan menempatkan posisi yang setara gitu, bahwa kita juga misalnya hanya tahu karena dikasih tahu oleh orang lain gitu. Begitupun begitupun anak saya atau orang lain. Kita bisa menjadi lebih rendah hati gitu, dan mengakui kelemahan serta ketidaktahuan kita tentang banyak hal. Dan itulah yang menjadikan posisi kita lebih unggul gitu dibanding orang-orang lain yang dengan mudah menjudge gitu, dan dengan mudah marah gitu hanya karena mereka ditanyakan hal yang nggak mereka ketahui gitu. Dan itu mungkin salah satu ciri bahwa kita juga akan dewasa gitu. Kita hidup di negara yang menganut sistem demokrasi gitu, dan keberlangsungan kita untuk hidup di negara ini ditentukan juga oleh orang-orang yang hidup bersama kita. Sebagaimana yang kita tahu, demokrasi kita gitu dibentuk oleh partisipasi banyak orang yang menginginkan political will untuk berjalan di negara kita gitu. Dan apa sih hal yang paling mendasar itu dari demokrasi, dan apa sih hal yang juga menentukan kemajuan demokrasi kita gitu? Salah satu halnya adalah pengetahuan saintifik yang kita punya sebagai bekal gitu. Bayangkan jika ada salah satu jenis pengetahuan saintifik yang kita pegang, dan itu sangat misalnya sangat penting ya, sehingga kita harus berpegang pada itu, misalnya pada pengetahuan kita mengenai itu, dan itu menjadi bekal kita untuk bermasyarakat gitu, bernegara dan hidup gitu. Salah satu diantaranya, misalnya salah satu contoh yang paling sederhana adalah pengetahuan bahwa misalnya ibu hamil tidak boleh mengalami anemia. Ibu hamil yang harus dapat makanan dan nutrisi yang bergizi gitu. Dan juga anak kecil balita gitu, atau ya
bayi gitu dapat makanan yang bergizi gitu dan ASI yang layak misalnya. Pengetahuan-pengetahuan ini jika kita semua gitu sebagai warga masyarakat yang menganut sistem demokrasi ini mengetahui fakta saintifik ini misalnya, itu akan sangat menyelamatkan sekali kita dari angka stunting yang akan timbul gitu beberapa tahun setelahnya gitu. Bayangkan itu hanya baru salah satu contoh gitu bahwa pengetahuan mengenai bagaimana misalnya untuk menjadi ibu hamil yang baik itu agar melahirkan generasi yang lebih baik itu menyelamatkan generasi kita loh. Dan ya sebagaimana yang kita tahu ya, anak-anak yang stunting itu nggak punya kemampuan kognitif sebaik anak-anak yang lebih sehat gitu. Tidak berarti buruk tapi memang beda gitu. Ya memang beda gitu cara mereka dan kemampuan mereka untuk belajar juga berbeda. Itu hanya baru satu contoh. Bagaimana dengan contoh lain? Bagaimana misalnya dengan pengetahuan bahwa tidak ada gunanya misalkan menaruh bawang putih di samping bayi gitu, dan lain sebagainya macamnya gitu. Mungkin kita juga akan terhindar dari banyak penipuan gitu yang tidak bisa kita verifikasi gitu, ini itu benar apa enggak gitu. Jika kita tidak bisa memverifikasinya ya untuk apa kita juga bisa percaya kan. Tapi dengan kita memverifikasi setiap klaim misalnya, iya kita bisa dapat pemahaman yang lebih baik dan meninggalkan pemahaman yang merugikan apalagi menipu. Dan mungkin itu sebenarnya gitu sebelum saya akhiri video ini gitu. Apa sih yang sebenarnya saya bahas gitu. Yang saya bahas sebenarnya adalah isi buku ini gitu. Ini semua penjelasan saya bukan penjelasan yang murni gitu dari pengetahuan saya sendiri gitu. Ini adalah hasil dari pembacaan saya terhadap bukunya Carl Sagan gitu yang berjudul Demon Hunt the World, Hunt World gitu. Iblis yang menghantui dunia dengan subjudul Sains Penerang Kegelapan. Dan dalam hal ini gitu kita melihat hingar-bingar dunia gitu dengan cahaya yang diterangi oleh sains gitu. Dan buku ini akan sangat saya rekomendasikan kepada siapapun gitu yang misalkan berpengetahuan ya dan ingin mendapatkan penjelasan yang lebih baik mengenai dunia gitu. Dan agar Anda tidak mudah ditipu juga gitu mengenai ya banyak orang ya misalnya ingin menipu kita gitu. Dan ini buku yang baik ya, dan mungkin ini adalah madilognya orang Amerika ya, istilah yang tidak tepat tapi buku ini juga mempromosikan bagaimana pengetahuan tahayul atau hal-hal yang apapun berbau tahayul itu tidak layak kita pegangi gitu. Logika mistika sudah benar-benar harus hilang gitu. Dan ini dipromosikan dengan cara yang sangat baik sekali oleh Carl Sagan. Saya suka buku ini, teman-teman harus baca. Mungkin itu untuk video kali ini ya. Mungkin teman-teman punya banyak hal yang ingin disampaikan, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.